pemirsa, selamat datang di Muda Talks. Bersuara bukan sekedar viral. Peran komunikasi anak muda untuk perubahan sosial. Nah, pemirsa, seneng banget nih kita punya program baru yang namanya Muda Talks. Nah, Muda Talks itu apa sih? Menurut waktu kita kayak mengundang orang-orang berprestasi untuk diinterview di sini. Dan kebetulan kita udah kedatangan orang yang berprestasi juga di sini ya. Betul. Nah, jadi di sini tuh program kita itu adalah ngobrol santai gitu ya sama anak muda yang berprestasi gitu intinya. Nah, jadi di episode kali ini tuh kita bakalan ngelakuin satu hal mungkin ya yang sering kita lakuin tapi kita anggap sepele, yaitu komunikasi. Nah, jadi mulai dari ngomong di tongkrongan, nulis di media sosial, sampai bikin gerakan sosial. Kalian bisa tebak gak orangnya itu siapa? Daripada lama-lama kita sebut aja Muhammad Rashid. Asik! Sip. Nah, jadi malam hari ini atau hari ini kita itu kedatangan Muhammad Rashid. Nah, jadi siapa sih Muhammad Rashid itu? Nah, jadi Muhammad Rashid itu adalah mahasiswa ilmu komunikasi FISIP Universitas Pasundan. Nah, dia itu aktif di bidang komunikasi strategis, advokasi anak, dan juga organisasi pemuda mungkin ya, tapi bukan organisasi yang itu. Pengalaman juga nggak main-main. Dia pernah di Save the Children Indonesia, UNICEF, sampai di review program internasional. Nah, jadi menurut saya Benar-benar anak muda yang memotivasi banget ya. gila. Gokil sih. Gokil. Soalnya kan kita jarang gitu ya nemuin anak muda yang benar-benar aktif di lingkungan kayak gitu ya. Segala Jadi, isu. jadi kayaknya langsung aja deh ya ke kita Rashidnya. ngomong. Ke Rashid. Oke, halo. Boleh mau perkenalkan Iya, diri lagi? perkenalan diri dulu. Oke, halo semua. Perkenalannya apa aja nih kira-kira? Ya, Mungkin, boleh dari background. Oke. Ya. terus isi kakak mungkin ya. Oh, enggak, Kejauhan itu, kayaknya ya, ya, kalau itu kejauhan. berlebihan sih. Oke. Jujur itu berlebihan. Oke, halo semua. Kenalin aku Rashid. Jadi sebenarnya bisa dibilang aku cukup aktif di dunia children and young people. Terus juga sering terjun di isu climate change, itu soal perubahan iklim. Terus juga soal kesehatan mental dan juga soal education. Jadi sebenarnya starting itu mulai itu sebenarnya dari SMP deh, kayak mulai karena kayak rasanya tuh dulu tuh apa yang ngelihat sebenarnya isu itu tuh menarik gitu, tapi kayak nggak banyak orang tuh tahu gitu kayak gitu. Jadi akhirnya rasanya tuh kayak interesting aja akhirnya buat bisa terlibat di sana gitu. Jadi sebenarnya dari sana tuh saya dulu tuh awal-awal tuh SMP tuh jadi ketua OSIS sebenarnya. Nah, di ketua OSIS itu sebenarnya akhirnya jadi ngebuka pandangan sebenarnya tentang entah itu isu-isu di luar sana gitu kan. Ternyata peran kita sebenarnya sebagai generasi muda tuh punya peranan penting di dalamnya, yang mana sejauh ini kita tuh nggak pernah dikasih tahu kalau ternyata tuh anak muda tuh punya peran penting gitu ya, kayak gitu ya. Nah, dari sana, dari ketua OSIS, terus dari sana saya diajak, saya masuk dulu Formanak Kabupaten Bandung dulu awalnya. Jadi Formanak itu satu organisasi legal di Indonesia, jadi organisasi anak di bawah naungan pemerintahan Indonesia. Nah, setelah dari sana kurang lebih 4 tahun ya di Formanak, terus saya akhirnya direkrut Save the Children. Jadi Save the Children itu dia semacam organisasi nirlaba, jadi kayak dia organisasi non pemerintah yang fokusnya di pemenuhan hak anak gitu. Jadi dia sebenarnya basisnya udah internasional. Jadi ada, kalau sekarang itu udah ada di 120 negara, dan Save the Children itu sudah lahir sekitar 100 tahun. Jadi dia udah ada sejak perang dunia kedua gitu ya waktu itu. Nah, setelah dari sana akhirnya saya coba lagi ke ruang lingkup yang lebih luas, yaitu UNICEF gitu ya. Jadi saya tergabung sebagai mitra muda mereka. Kalau di Save the Children kebetulan saya sebagai ketua Science itu Children and Youth Advisory Network. Jadi dia tuh semacam dewan penasihat anak dan orang mudanya Save the Children. Wow. Jadi kalau misalkan Save the Children ini dia mau bikin program kerja, mereka tuh harus konsultasi dulu ke kita sebagai anak muda, apakah si programnya itu sudah relevan ataupun
sesuai dengan kebutuhan anak muda atau enggak gitu. Nah setelah dari situ sudah gitu ya di UNICEF sampai sekarang. Dan kemarin terakhir saya coba masuk di NGO, tapi NGO-nya dia basisnya di Kanada, namanya Grand Challenge Canada. Dan kebetulan waktu itu saya kerja, tapi saya jadiin itu sebagai magang gitu di sana. Gitu sih kurang lebih mungkin. Tapi pemirsa, fun fact-nya adalah kenapa kita ngundang Rashid itu adalah sebenarnya Rashid itu adalah teman aku. Ya. Gitu jadi. Nah, mungkin kenapa aku milih Rashid karena dari awal yang dia udah bilang kayak dari SMP dia udah kemana, SMA dia udah kemana, jadi kayak aku tuh kepikiran berprestasi itu gak cuman soal kita kayak kita juara satu futsal, juara satu basket, tapi pengalaman kayak Rashid yang udah pernah tadi bilang di UNICEF, Save the Children, itu tuh adalah sebuah apa ya namanya? Apa ya namanya? Ya masuk ke dalam prestasi juga. Ya kan? prestasi Ya, juga lah, jadi prestasi itu gak semuanya soal juara. Juara, ngangkat piala. Betul, tetapi sebelum masuk ke pengalaman Rashid nih ya, kita mulai dari basic dulu aja lah. Oke. Kan Rashid tuh sekarang masuk di Universitas Pasundan itu sebagai anak mahasiswa ilmu komunikasi nih. Ya betul. Nah kenapa sih Rashid tuh milih ilmu komunikasi lah gitu? Oke, jadi sebenarnya dasar ya, karena kalau aku sendiri sebenarnya ngelihat komunikasi itu kan sebenarnya jadi apa ya, kendaraan sebenarnya. Sebagus, jadi istilahnya komunikasi itu kendaraan, sebagus mungkin kendaraannya akhirnya seberpengaruh itu atau mempermudahkan kita untuk mencapai tujuan ataupun mempercepat. Let's say kita ambil misalkan contoh, saya kebetulan rumah di Ciparai, jadi kalau ke kampus itu perlu waktu 1 jam. Kalau misalkan kendaraan yang kita pakai sepeda, mungkin itu akan jarak tempuhnya itu akan jauh lebih lama. Dari mulai tenaga, waktu, semuanya akan jadi jauh lebih dikuras. Tapi ketika transportasinya semakin canggih, misalkan kayak motor, itu kan secara jarak, secara tenaga akan jadi jauh lebih sedikit terkuras dibandingkan pakai sepeda. Nah peran komunikasi itu tuh di situ gitu. Sebenarnya sebagus apa jadi semakin bagus tingkat komunikasinya, semakin bagus kita memahami komunikasi itu berperan dalam kehidupan, semakin akan kita jadi lebih mudah untuk menggapai apa yang mau kita tuju gitu, kayak gitu. Jadi sebenarnya awalnya dari situ gitu. Saya ngelihat karena kalau misalnya dilihat juga komunikasi itu punya peranan sentris di mana dia sebenarnya menentukan arah gitu kan, kayak gitu. Apakah dia mau dibawa ke ruang lingkup A, B, C, itu ditentukan dari komunikasi yang mau dibangun, ataupun juga tentang hal lainnya, karena kan komunikasi banyak ya cakupannya, banyak banget cakupannya. Terus selain banyak, dia itu punya substansi yang perlu juga kita perdalam gitu. Karena itu akhirnya yang ngebuat kenapa awalnya kan kalau misalnya dilihat background saya sebenarnya lebih ke arah isu sosial ya sebenarnya di masyarakat. Di komunikasi hubungannya kayak gimana gitu kan. Nah sebenarnya saya ngelihat ketika kita mau nge-build let's say perubahan sosial gitu ya, kita harus tahu dulu kunci komunikasinya, karena kita perlu melihat entah itu dari sisi audiens, sisi wilayah. Karena sebelum kita menentukan, kita harus assessment itu proses di mana kita mengambil satu keputusan. Nah keputusan itu bisa diambil ketika kita paham konteks komunikasi dari mulai assessment gitu. Nah dari mulai misalkan kita cari tahu dulu audiensnya siapa, wilayahnya di mana, agama, suku, budaya, kebiasaan, itu tuh menentukan sebenarnya alur komunikasinya akan kemana. Jadi dan rasanya komunikasi ini berhubungan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, karena mungkin kakak-kakak di sini juga pasti ini kan selalu berkomunikasi kan gitu kan. Nah, jadi saya melihat itu sebagai satu celah dan satu kekuatan untuk saya bisa survive gitu, kayak gitu. Nah ini tuh buat kalian ya yang selalu menganggap remeh anak ilkom tuh, karena komunikasi itu sangat penting banget ya. Betul. Jadi kalau misalkan bisa dirangkum gitu ya, komunikasi itu berarti bukan cuman soal ngomong lah ya, tapi kayak soal strategi, proses kan gitu. Tapi kayaknya mungkin sudah cukup kali ya ngomongin sama kita ini ya. Betul. Karena obrolannya terlalu daging banget. Terlalu daging Iya, banget, betul ya. banget.
karena Kita itulah. lihat dulu sejenak kali ya. Terus tapi kayaknya sebelum rehat kita pengen tahu dulu deh pengalaman lapangan Muhammad Rashidin. Boleh. Jadi kan Rashidin itu terlibat di banyak kampanye isu anak, iklim, kesehatan mental. Ya itu fokusnya Rashid lah gitu ya. Betul. Udah disatam lah, Ya, betul. cek Sunda nama. Nah, apa sih yang jadi tantangan selama ini buat Rashid gitu ya, yang paling sering terjadi lah gitu. Oke, sebenarnya kalau soal tantangan tuh setiap isu dia punya tantangannya sendiri, ya. Tapi satu yang bisa menyeluruh adalah saya tuh punya kayak semacam yang memberi tahu gitu, kalau misalnya kayak ketidaktahuan itu menempatkan kita pada posisi yang rentan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mendobrak belenggu yang membatasi kita untuk menjadi tahu. Karena saya tuh percaya kalau misalkan pemahaman itu jadi landasan bagaimana seseorang dapat bertahan dan melawan. Nah, dari berbagai macam isu, entah itu isu pendidikan, isu kesehatan mental, ataupun isu soal climate change, ataupun isu hak asasi manusia bagi anak muda ataupun anak-anak gitu kan ya. Nah, satu hal yang paling mendasar adalah karena mereka nggak tahu. Tantangannya adalah mereka nggak tahu kalau misalkan ternyata mereka tuh punya hak. Misalkan kita sebagai anak muda, kita tuh punya hak untuk misalkan let's say anak-anak, kita punya hak untuk bermain, mendapatkan untuk anak sendiri dia ada 31 hak anak yang perlu dilakukan. Banyak juga. Iya, banyak banget. Dan mungkin coba di sini kira-kira 31 hak anak kira-kira apa aja kira-kira coba. Hak anak. Ya, yang tahu aja ya. Belajar. Oke, iya masuk. Bermain. Iya masuk. Menghormati orang tua. Enggak masuk. Oke. Coba. Mendapat cukup gizi. Iya, masuk. Oh yes, jago juga ya. Oke, terus apa lagi? Apa ya? Mendapat tempat tinggal Ya, yang layak. betul. Dan itu hanya 4 dari 31. Maksudnya berarti sejauh ini orang-orang tuh tidak mengetahui tentang 31 hak anak itu kan. Nah, itu tuh yang akhirnya ngebuat mereka jadi akhirnya nggak bisa meneriaki tentang hak mereka gitu. Misalnya kayak, ternyata tuh saya kan sejauh ini kita nggak tahu kalau misalnya bermain itu adalah hak kewajiban kita sebagai anak. Tapi kita nggak pernah dapetin. Tapi karena kita nggak tahu, kita akhirnya nggak bersuara. Ataupun di isu pendidikan misalkan kayak contoh. Nah, orang-orang tuh nggak tahu kalau misalkan pendidikan itu adalah hak wajib, hak dasar yang harusnya diterima oleh setiap manusia tentunya gitu kan. Nah, itu kan nggak terjadi gitu kan selama ini. Jadi awal tuh karena mereka nggak tahu gitu tentang isunya. Atau misalnya ketika berbicara soal isu iklim, dijelaskan kalau misalkan dijelaskan di jurnalnya Save the Children, dia ada judul namanya Born into the Climate Crisis. Di sana tuh dijelasin kalau misalkan anak-anak itu lahir dari posisi lingkungan yang sudah krisis secara lingkungan gitu. Tapi mereka kan nggak tahu sama sekali kan. Padahal sebenarnya yang menyebabkan lingkungan krisis kan bukan mereka kan, sebenarnya orang-orang terdahulu gitu. Nah, karena mereka nggak tahu gitu. Tapi seolah-olah mereka yang harus bertanggung jawab gitu untuk mengenangani itu gitu. Jadi kayak tadi makanya peranan mereka memahami tentang satu hal itu jadi satu tantangan yang perlu kita bisa sebarkan gitu kan ya. Karena ditambah juga sebenarnya gara-gara kurangnya pemahaman tadi, orang-orang juga jadi kebingungan, apalagi sebenarnya kalau ngomongin soal climate change atau kesehatan mental, orang kan sebenarnya masih awam dan maksudnya perspektifnya ataupun sudut pandangnya masih dangkal gitu. Mungkin perubahan iklim itu hanya sekedar perubahan cuaca gitu kan. Padahal sebenarnya ketika di breakdown perubahan iklim itu dia menaungi isu-isu lainnya gitu. Jadi ketika iklimnya terganggu, maka hak kita sebagai manusia juga jadi ikut terganggu gitu kan gitu. Nah, gara-gara tadi juga sih sebenarnya. Jadi makanya itu jadi satu tantangan besar gitu, bagaimana akhirnya setiap orang punya knowledge yang bagus gitu, komprehensif tentunya gitu untuk bisa dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau di kampanye kita belajar tentang komunikasi persuasif gitu kan ya. Di komunikasi pasti belajar komunikasi persuasif kan gitu kan. Nah, di komunikasi persuasif itu, tapi coba aku mau tanya, komunikasi persuasif itu menurut kakak-kakak di sini gitu kan ya. Dia lebih ke dia lebih ke arah kemana coba? Maksudnya satu kata yang menggambarkan komunikasi persuasif kira-kira. Dia jagoannya, sumpah. Tapi dia jagoannya. Tapi sebelum kita jawab nih ya.
kayaknya kita harus dengerin penjelasan dari Rasid Ya, dulu karena ya. dia ahlinya. Karena kan dia ahli. Iya. Masa kita nyebarin informasi yang gak valid kan? Iya. Di sini kita yang pengen yang berbobot gitu kan. Betul. Makanya kita Oke. milih Rasid. Betul. Nah, jadi kan kalau komunikasi persuasif ini sejauh ini selalu di sebut ataupun selalu stigmanya tentang mengajak gitu kan ya. Mengajak kayak ya mengajak orang untuk terlibat dalam program atau kampanye yang Berarti sedang kayak dilakukan. kampanye kan? Iya, betul. Nah, itu komunikasi persuasif kan. Nah, sebenarnya komunikasi persuasif itu bukan berfokus pada kita mengajak orang. Enggak, tapi komunikasi persuasif itu lebih ke arah penyadaran. Beda konsepnya. Karena contoh misalkan kayak gini. Kak, ayo buang sampah gitu. Itu kan dia lebih ke arah ajakan kan. Betul. Ketika ajakan itu mungkin hanya akan terjadi satu kali itu saja ketika ada proses ajakan itu sendiri. Tapi ketika penyadaran gitu, misalkan akhirnya disadarkan kalau misalkan ternyata sampah yang kita hasilkan adalah tanggung jawab kita sendiri, jadi kita harus buang sampah itu pada tempatnya. Misalkan ketika proses penyadaran itu hadir dari diri kita sendiri, entah orang mau ngajak atau enggak gitu ya, dia akan tetap melakukan buang sampah pada tempatnya gitu kan. Jadi sebenarnya itu satu hal gitu. Nah, tantangannya adalah penyadaran itu tuh perlu waktu yang lama. Tuh. Oh iya, satu hal di sini saya berperspektif sebagai individual, jadi tidak membawa instansi ya. Oke. Nah, jadi mungkin pasti akan jadi punya perbedaan pendapat gitu. Nah, selain tadi di komunikasi persuasif fokusnya adalah tentang penyadaran. Contoh-contohnya adalah misalkan saya di Disabri Children ketika membawa isu iklim bagi anak muda, karena anak muda punya peranan penting di dalamnya. Untuk kita berusaha melakukan penyadaran terhadap anak muda, kita sejauh ini udah melakukan itu 3 tahun. 3 tahun kampanye untuk melakukan penyadaran, tapi itu tuh masih jauh dari kata cukup berhasil. Itu tuh hanya untuk penyadaran Penyadaran, saja. penyadaran betul. Oke. Jadi kalau misalnya digambarkan ya, dilogikakan 3 tahun itu waktunya lama banget. Bener. Tapi 3 tahun itu belum menyentuh angka yang dirasa didambakan gitu kan. Maksudnya kayak kita pengen misal 3 tahun satu Indonesia semua sadar, nggak bisa. Itu aja masih dalam lingkup yang masih terbilang terbatas gitu. 3 tahun kita melaksanakan itu, dan itu challenging banget karena kita harus menyeluruh dan juga inklusif. Inklusif itu memastikan bagaimana setiap orang itu setara dari berbagai macam aspek. Jadi kalau misalnya di UNICEF ada slogannya no one left behind gitu. Jadi tidak boleh ada siapapun yang tertinggal, termasuk kayak tentang disabilitas ataupun teman-teman yang termarginalkan dan lain sebagainya. Gitu sih. Secara garis besar ya, apa ya yang jadi tantangan selama ini dalam perubahan sosial di kampanye itu kayak gitu kurang lebih. Nah, terus aku juga ada fun fact lagi. Jadi aku tuh pernah satu kelas sama Rasid di komunikasi kesehatan ya kalau nggak salah. Nah, jadi di komunikasi kesehatan itu tuh kita disuruh kampanye Betul. tentang apa ya waktu itu ya? Waktu itu Gender ya? Gender. Kesetaraan gender. Ya. Nah, aku masih ingat. Nah, jadi waktu itu tuh di kesetaraan gender kita itu mungkin bukan kita ya, tapi Rasid itu niat tuh apa ya, niat? Berniat. Ya, usaha. Ya, berusaha atau punya niat lah gitu. Jadi dia itu Rasid itu punya niat kalau kampanye itu bukan cuma sekedar kampanye kayak di kampus doang yang dilakuin sama mungkin ada beberapa orang, beberapa kelompok yang lain itu cuman kampanye itu cuman dilakuin di kampus, di lingkungan kampus, dan itu tidak berjenjang dan tidak dilanjutkan oleh siapapun. Nah, tapi yang aku salut dari Rasid itu dia itu punya inisiatif. Inisiatif. Nah, jadi dia itu punya inisiatif. Agak jauh ya. Iya. Itu tapi nggak apa-apa. Nah, jadi dia tuh punya inisiatif, teman-teman. Dia punya inisiatif untuk mengkolaborasikan kampanye mahasiswa FISIP Unpas yang terlebih lagi terkhususnya di kelompok kita ya sih dia. Kita itu berkolaborasi dengan Forum Anak Bandung. Nah, di situ tuh aku banyak ketemu orang-orang yang seperti Rasid, mungkin ada yang lebih dari Rasid, dan yang aku kaget itu tuh ada yang masih SMP ya sih dia, kebanyakan masih SMP, masih SMA, tapi mereka tuh udah
wah ngomongnya udah pintar-pintar, knowledge-nya udah luas banget, dan yang paling niatnya lagi tuh mereka gak cuman, kan itu tuh bertempatnya di Soreang sih dia. Jadi dia itu saking niatnya untuk kayak membahas isu-isu tentang anak itu, mereka itu ada yang niat-niat pergi dari Nagreg, dari Garut. Bayangin sok, di Soreang, di Nagreg, di Garut, cuman buat ngedengerin kita kampanye. Keren sih. Kayak Ya kalau buat orang salut. awam ya apalah ya. Kan kayak sok kamu SMP weh, kamu SMP ngapain? Main layangan, jujur. Main layangan Iya. kan. Gak akan mungkin lah kayak Nggak apa ya namanya? Ya isu sosial atau Isu apa. sosial. Wah. Apalah itu Iya. cuman sekolah-sekolah doang lah ya. Jadi itulah yang kita kita salut, tapi mungkin karena sudah terlalu daging, jadi kita harus break sejenak ya teman-teman. Jadi kita bakalan lanjut di sesi selanjutnya. Dadah. Saya nggak mau tahu besok selesai. Paham? Baik, Pak. Hah? Kamu kenapa? Lagi nggak mood? Oh gamut nih, cobain aku punya ini. Halo Muda Talk, balik lagi sama kita setelah iklan tadi. Mending kita tanya lagi ke Rasid yuk. Kak Rasid, kan kamu tuh sempat terlibat di program internasional sebagai reviewer. Apa bedanya komunikasi di level lokal dan global? Oke. Jadi waktu itu pengalamannya tuh sebenarnya waktu internship. Jadi waktu itu kan di kampus ada, kita harus magang kan. Tuh. Nah waktu itu karena kita ada magang tapi juga masih ada kuliah. Jadi kayak aku mikir kayak magang di mana ya yang sekiranya dia masih profesional gitu tapi nggak ganggu jam kuliah gitu kan. Karena kan mungkin kalau di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia kan kayak misalnya kayak ya perusahaan-perusahaan besar lah ya, misalkan dia kan harus full time ya, sedangkan kita masih ada kuliah gitu. Jadi waktu itu kayak kepikiran buat magangnya itu remote sistemnya. Jadi kerjanya misalnya dari perusahaan luar, kita tetap masih di Indonesia. Oh berarti kamu magangnya tuh di luar. Di luar. Tapi ngerjain itu Remote. tetap Ya. di Indonesia gitu ya. Betul. Gila. Jadi waktu itu ada namanya tuh Grand Challenge Canada. Kebetulan waktu itu sebenarnya mereka hire aku secara pribadi lewat email gitu. Jadi mereka waktu itu hubungin karena mereka tuh interesting. Jadi kebetulan aku cukup aktif di LinkedIn kan. Nah jadi mereka tuh coba hubungin aku lewat email dan menawarkan posisi sebagai waktu itu tuh external peer reviewer gitu. Jadi external peer reviewer itu sebenarnya kurang lebihnya kayak advokasi campaign komunikasi media gitu. Berarti bukan Rasid yang kayak aku mau magang di sini nih, terus Jadi- aku apply gini. Iya. Oh, berarti- betul. Perusahaannya terkait. Guys. Nah, Jadi sebetulnya itu tuh jadi sebenarnya bukan magang, jadi kayak let's say-nya udah kerja, tapi waktu itu kayak ya udah aku taruh buat laporan magang gitu kan ya. Nah jadi ada namanya tuh Grand Challenge Canada. Jadi Grand Challenge Canada itu NGO, tadi organisasi non pemerintahan di Kanada yang sebenarnya organisasinya itu fokus terhadap ngasih pendanaan terhadap negara-negara berkembang di dunia. Nah ternyata tuh setelah kerja di situ aku dapat praktek, ternyata negara-negara maju itu punya kewajiban buat membiayai negara-negara berkembang untuk isu-isu sosial ternyata gitu. Jadi kayak contohnya misalkan ketika di Indonesia misalkan butuh pendanaan program tentang isu climate change atau misalnya isu kesehatan mental, nah mereka tuh boleh ngasih pendanaan ini ke si Grand Challenge Canada. Jadi nah waktu itu aku ngurusin bagian proposal yang masuk dari Indonesia ke Kanada. Jadi kalau misalkan setiap ada yayasan dari Indonesia itu ngasih proposal ke si Grand Challenge Canada ini, nah itu harus melalui perantara aku dulu.
apakah misalkan secara komunikasi, secara advokasi yang disasar dari programnya sudah sesuai apa enggak gitu kan ya. Nah itu yang aku teliti dan aku kerjakan gitu. Dan itu sih gitu. Dan kalau misalnya dilihat ternyata juga cukup fantastis ya secara secara budgeting ya, karena si Grand Challenge Canadian ini minimal pendanaan yang kita kita propose itu tuh di kisaran waktu itu tuh $250,000 Kanada. Jadi kalau misalnya di Indo mungkin kisaran berapa ya, 2 M gitu mungkin gitu. Jadi ternyata tuh negara-negara maju tuh punya ini punya tadi kewajiban tadi untuk supporting gitu. Kalau supportingnya itu buat isu-isu sosial doang. Betul. Jadi si Grand Challenge Canada ini udah patok gitu. Oh, mereka punya program propose soal climate change, atau misalkan kemarin ada soal child play learn gitu kan. Jadi itu ngomongin soal bermain tuh. Isu bermain aja tuh didanai Kanada gitu lah. Bermain saking itu pentingnya gitu kan. Padahal Gitu. kita kalau bermain ya udah kita mah darah sendiri mau moral Tapi apa sih yang gitu. yang Kak Rashid rasain setelah udah masuk ke Grand Canada ini? Itu jadi akhirnya interesting ya, karena sebenarnya kan kalau di Indonesia itu kita mau, let's say kita pasti pengen gaji besar ya, nggak menutup kemungkinan kita pengen gaji besar. Iya betul. Nah di Indonesia itu buat kita yang nggak punya track record ataupun pengalaman, mungkin kita akan mungkin gaji kisaran 2 juta, 3 juta, dan maksudnya untuk masuk ke perusahaan besar sekalipun yang kita berharap gajinya besar, itu tuh kita perlu pengalaman berapa tahun gitu kan. Jadi istilahnya tanggapan mereka tentang anak-anak fresh graduate itu adalah ya belum bisa diandalkan gitu. Nah jauh berbeda dengan stigma ataupun pendapat di negara-negara maju di dunia. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia kan melihatnya orang berpengalaman itu dilihatnya dari apa coba? Kalau misalnya orang-orang berpengalaman dilihatnya dari apa coba? Udah kerja. Kayak terus apa yang ikut organisasi? Ikut organisasi. Nah sejauh ini kalau di Indonesia sendiri orang bisa dilihat mereka expert di situ tuh ketika mereka berumur. Misalkan umurnya 45 tahun, berarti mereka udah expert gitu kan. Sedangkan sebenarnya kalau di negara-negara maju, expert itu tidak dilihat dari usia, tapi dilihat dari ya pengalaman mereka selama berproses hidup gitu. Jadi gitu. Nah itu yang akhirnya membedakan antara di let's say di lokal dan juga di internasional. Jadi mereka punya perspektif yang berbeda tentang seseorang. Jadi makanya kenapa kalau misalnya jadi pertanyaan, kenapa Grand Challenge Canada mereka mau hire orang yang let's say-nya belum lulus kuliah gitu kan? Nah, karena itu juga jadi pertanyaan. Itu jadi pertanyaan kan? Karena mungkin kayak Rashid juga gak mungkin adalah pengalaman kayak gitu, tapi mereka tuh berani buat nge-hire Rashid gitu. Betul. Notabene belum lulus juga kan? Betul. Dan digaji ya. Iya. Nah jadi itu jadi satu pertanyaan. Jadi aku sering cerita ke teman-teman gitu kan, kayak jadi di tempat udah kita WFA gitu ya, kita bisa kerja di mana aja dan kita digaji gitu kan, dan kita tinggal di Indonesia. Itu udah enak banget kan gitu. Nah tadi perbedaan dari segi sudut pandang yang akhirnya ngebuat itu kan jadi satu pertanyaan, kenapa misalkan anak muda belum lulus kuliah, pengalaman belum lulus kuliah tapi dia di hire sama NGO di negara lain gitu kan. Otomatis kan sebenarnya bukan berarti orang-orang Indonesia itu tidak kompeten, tapi ternyata mereka nggak dikasih ruang untuk bisa bereksplorasi gitu. Jadi karena masih patokannya adalah kemampuan itu dilihat dari sisi usia gitu. Ketika dia usianya dewasa, dia sudah kompeten gitu. Karena sebenarnya kalau misalnya kita bisa nggak semua orang dewasa itu punya kemampuan yang sama dengan anak muda. Mungkin bisa aja anak muda dia bisa lebih maju gitu kan. Itu satu hal yang interesting di sana gitu. Nah tadi pertanyaannya adalah ketika apa yang membedakan antara komunikasi di tingkat lokal dan juga di tingkat internasional kan. Nah ketika di tingkat lokal itu tuh lebih challenging. Kenapa lebih challenging? Karena kita lihat di Indonesia sendiri dia budaya banyak banget, dari budaya, suku, ras,
agama, entitas, sebagainya banyak banget. Nah, komunikasi itu hal-hal tadi itu mempengaruhi bagaimana komunikasi itu berjalan kan gitu kan. Jadi kita harus lebih emosional dan kita harus ada, kalau di komunikasi di aku biasanya namanya grab the moment. Grab the moment itu kita harus coba memantik dan mendeliver bagaimana orang-orang yang kita kerja bersama itu bisa tergerak bersama gitu. Kayak kita harus masuk ke ruang lingkupnya mereka. Kayak contoh misalkan ketika kita mau membuat satu program misalnya ke suku Baduy lah misalnya, berarti kan bukan mereka yang harus ngikutin program kita, tapi kita harus membuat program yang bisa sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi pembawaan komunikasinya itu dibawa secara emosional gitu. Jadi nggak bisa kaku gitu kan ya, karena dia harus fleksibel gitu, karena melihat tadi ketika contoh misalnya wilayah, usia itu juga berpengaruh tentang proses komunikasinya. Nah beda ketika itu di tingkat internasional. Di tingkat internasional itu udah kaku gitu kan ya, udah yang harus terstruktur, kita itu memetakan komunikasi gitu. Jadi makanya kalau di luar kita ada beberapa metode yang bisa kita lakukan untuk membuat satu komunikasi, entah itu melalui SEED dan design thinking. Jadi dua itu adalah proses kita membuat satu perencanaan komunikasi yang terstruktur, udah jelas gitu kan, dan udah to the point, udah nggak bisa diganggu gugat gitu. Nah sebenarnya yang membedakan tuh di situ sebenarnya. Jadi mungkin kalau misalnya sebenarnya agak mirip-mirip ya, tapi sebenarnya beda dari sisi pengerjaannya gitu sih. Ya berarti sebuah apa ya, jadi kalau yang aku rangkum sih, kalau yang aku tangkap ya, prinsipnya mah tetap sama gitu ya, cara menyampaikan kesan dari kitanya gimana, cuman konteksnya aja yang berbeda gitu ya. Nah tapi kita bakalan lanjut lagi. Kan tadi kita udah tahu nih, Rashid itu berpengalaman di apa ya, bidang pemuda, organisasi kepemimpinan pemuda lah ya. betul. Nah jadi Rashid itu sebagai, mungkin bisa dibilang apa ya, kepemimpinan anak dan pemuda lah ya, mungkin ya. Mungkin. Nah gimana sih caranya biar suara anak-anak muda itu benar-benar didengar gitu, sampai dipakai dan gak cuman sekedar formalitas aja gitu. Ini interesting ya, karena di Indonesia kebanyakan suaranya cuma didengar doang, tapi realisasinya nggak ada. Iya. Nah kalau di let's say mungkin sejauh ini di Save the Children gitu ya, pengalaman di Save the Children, jadi ketika kita menyampaikan satu suara itu tuh ada dua tipe. Ada ada dua tipe pokoknya. Ada yang secara ada insider dan outsider. Nah outsider itu orang-orang yang bersuara secara langsung dan tiba-tiba, itu mungkin let's say contohnya demonstrasi gitu ya. Itu outsider. Dan ada juga insider. Insider itu yang mengubah komunikasi ataupun menyampaikan suara melalui proses dalam. Jadi lewat dalam gitu ya. Nah mungkin saya akan berbicara bentuk penyampaian suara lewat insider gitu. Jadi kalau di kita gitu, jadi kita nggak bagi saya sendiri gitu kan ya, saya merasa lebih cocok mengekspresikan atau menyampaikan suara itu lewat insider. Kenapa? Meskipun prosesnya lebih panjang gitu ya, prosesnya lebih panjang, mungkin bisa makan waktu 1 ataupun 2 tahun gitu, tapi sebenarnya prosesnya jadi lebih bermakna dan partisipatif gitu. Jadi jadi kalau misalnya diukur tuh partisipasi anak dan orang muda itu ada 3 level tingkatan. Ada 25%, 25% itu mereka hanya diinformasikan. Terus yang kedua adalah mereka diinformasikan dan juga dilibatkan. Dan yang terakhir di partisipasi terakhir child itu partisipasi yang dipimpin oleh anak dan juga orang muda. Itu tuh keseluruhan rangkaian acara itu dipimpin oleh anak. Jadi tidak ada keterlibatan ataupun intervensi dari orang muda. Nah, yang perlu dilakukan sebenarnya adalah tadi memastikan bahwasanya perancangan dari proses komunikasi itu tuh bisa sesuai sama tujuan yang dibuat oleh pelaku yang kita sasar. Misalkan kalau di kita ada namanya tuh musrembang. Musrembang itu musyawarah rencana pembangunan. Itu tuh biasanya proses di mana pemerintahan itu mendengar suara dari berbagai macam
stakeholder ataupun juga organisasi-organisasi lain. Jadi di saat waktu itu organisasi kepemudaan lain sebagainya tuh diundang dalam satu waktu dan ruangan yang sama gitu. Nah biasanya di situ kita lakukan proses di mana menyampaikan hal-hal yang menjadi keluhan gitu. Nah tapi proses penyampaian keluhannya kita juga harus by riset dan juga by data dan juga by pengalaman. Jadi misalkan contoh akhirnya, jadi ketika kita bercerita menyampaikan suara itu juga bukan sekedar angan-angan atau perspektif 0-0 nggak ada isinya gitu, tapi udah berdasarkan pengalaman selama ini gitu. Kayak contoh misalkan misalkan kita menemukan anak-anak yang akhirnya kelaparan di wilayah mana, itu kan jadi satu evidence yang kuat ya. Ataupun juga di program misalkan akhirnya kita bisa nyampein kalau misalnya dengan rangkaian seperti ini 70% anak muda bisa berani bersuara, kan akhirnya itu jadi ini kan, jadi kekuatan. Jadi sebenarnya yang bisa dilakukan ya tadi membuat bagaimana agar orang yang menjadi korban itu tuh terlibat secara penuh gitu, secara bermakna dalam prosesnya gitu. Jadi let's say-nya tuh kayak nothing us about us gitu. Bagaimana kita mau menyuarakan soal isu anak muda tapi anak mudanya nggak dilibatin, kan aneh gitu. Iya benar. Misalnya contoh pemerintahan mau bikin pembangunan taman untuk anak-anak tapi anak-anaknya nggak dilibatin gitu. Jadi mungkin sejauh ini dari mulai sisi desain apa aja yang ada di taman ya mungkin kan hanya perspektif orang dewasa. Iya benar. Kalau misalnya kayak anak-anak butuhnya ada bola, ada apa gitu kan, tapi mereka nggak pernah nanya gitu kan. Jadi kan akhirnya itu jadi asumsi kan. Nah itu jadi proses suara ini harus bisa didengar ada dengan tadi memastikan bahwasanya orang yang menjadi korban itu ataupun terlibat di dalamnya atau menjadi sasaran itu harus terlibat dari awal sampai akhir gitu dengan proses yang bermakna. Itu sih kurang lebih. Jujur ini penting banget gitu ya. Iya. Karena kita banyak sekali lah gitu anak-anak yang bersuara tapi tidak didengar lah atau gitu ya. didengar tapi tidak direalisasikan. Betul. Dan mungkin kayak apa yang udah Rashid bilang, metode yang Rashid bilang itu bisa diterapin di forum-forum anak muda di Semoga luar sana lah gitu ya. Iya. Nah jadi, tapi sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, kita akan ada break dulu. Nah sesudah break kita bakalan kuis sama Rashid. Oke, boleh. Jadi ice breaking. Kuis apa tuh kira-kira ada? Rahasia. Tungguin aja. Oke. Rahasia. Jadi kita mau break dulu sejenak. Jadi sampai jumpa lagi. Dadah. Oke, pemirsa, balik lagi bersama kita setelah perbincangan yang sangat daging. Jadi sekarang masuk ke segmen yang lumayan seru, mungkin nanti bisa bikin ketawa ya. Iya, mungkin kita coba aja ya. Betul. Oke, jadi sekarang itu ada sesi kuis, di mana sesi kuisnya tuh gampang banget nih. Oke. Kak Asia. Ngapain tuh? Jadi tinggal ngelengkapi kalimat yang nanti bakalan host sampaikan dulu. Sambung Oke. kalimat gitu. Sambung kalimat. Contohnya gimana coba? Contoh, Oh, misal contoh. kamu paling kesel kalau lagi ngapain? Kalau lagi Oh, udah. Kalau lagi mandi, tiba-tiba listrik mati. Bisa. Kayak gitu. Oke. Bisa. Oke, jadi Oke. kita langsung ya. Oke. Pertanyaan pertama. Langsung pertanyaan pertama nih Kak Rashid. Hal yang paling penting tapi bikin kamu kesel. Misal gitu ya, apa ya? Harusnya tuh kamu teh ke kampus bawa laptop tapi lupa gak ke bawah. Oke, itu. Apa? Hal yang paling penting tapi bikin kesel adalah ketika bangun pagi ngelihat HP tuh nggak dicas. Relate banget. Relate. Relate banget. Kayak padahal
ini full kemana gitu ya. Bayangin. Sedangkan kita yang orangnya udah cashless banget kan. Betul, Apa bener. wah itu tuh sekali. bete banget. Apalagi BH-nya udah drop. Iya. Apalagi udah baterainya dikit, gak ada kuota. Nggak ada Ah itu udah bad. Udah kacau. Gak usah hidup, gak usah hidup. Udah. Bisa deh, Bisa tapi mati gitu ya. Bisa, tapi mati benar. Loyo tapi ayo. Kayak gitu ya. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Oke. Kalau lagi bosen banget, kamu biasanya ngapain? Dengerin tensi. Merah bibir kamu, kelirik. Agak random tapi oke. Nggak apa-apa. Oke. Makanya kemarin Spotify kan ngeluarin ini kan, ngeluarin rap Ya. Makanya kedua itu pop dude. Pop dud. Pop dude gara-gara dengerin tensi. Aduh. Nice, itu. nice. Emang Aduh, tensinya agak- ya. Aduh, Facebook keren. Iya keren sih, lagunya keren sih, tapi ya jangan diikutin aja. Gitu lah, pokoknya. boleh, Lanjut lanjut. lanjut. Yang ketiga, kebiasaan aneh yang baru kamu sadar akhir-akhir ini. Makan porsi banyak. Soalnya kayak orang-orang tuh kan maksudnya badannya nggak terlalu berisi. Iya. Orang-orang kayak ngeliat porsi makan kayak aduh. Soalnya kan sekali makan bisa kayak 3 piring, Iya. 2 piring kayak wow. Fun fact teman-teman. Kayak gitu, fun Fun fact. fact. Aku pernah ada di kosan ler namanya ya. Kosan ler. Jadi aku tuh lagi makan bareng sama Rasid. Rasid tuh beli ayam satu udah sama nasinya, udah sama nasi. Makan. Tapi ternyata dia tuh ngebegal magicomnya si ler. Jadi satu magicom penuh dimakan sama dia, tapi lauknya tuh cuma satu ayam doang. Keren kan? Portugal banget ya. Keren kan? Portugal. Porsi tukang gali. Oh, kali. Oke. Oke. Oke, yang keempat ya. Keempat. Hal receh yang bisa bikin mood rusak itu apa? Kalau receh yang bisa bikin mood rusak. Oke, kalau dari Mas Bagus tadi apa kalau dari Mas Bagus Tapi coba? kayaknya jangan buat mood rusak deh. Oke, Tapi kayak apa? bikin kayak mood tuh balik lagi lah. Hal receh gitu. hal Hal receh. receh bikin mood. Iya. Bisa bikin mood balik. Iya. Aku ada. Apa coba? Aku pernah kadang kayak lagi ini kan. Lagi apa namanya? Ngerjain tugas. Ngerjain laporan KKPT. Pernah ngerjain laporan KKPT. Ada teman aku, si ler lagi. Ler ini si ler lumayan lagi. terkenal banget. Si ler lagi. Oh, oke. Si ler lagi. Kayak tiba-tiba, tahu gak? Kan ngerokok kan? Ngerokok tuh. Wah, itu kan kayak anjir. Agak janggal sih. Agak janggal sih. Itu dia lagi hamil atau? Gak, emang Asam Gangguan lambung itu. kan Asam lambung. agak naik ya. Oke. emang agak aja sih. Oh. Kolorasi. Oke. Hal receh yang bisa bikin Mood balik balik. lagi. Itu kalau misalkan lihat video di TikTok tuh kayak kor gitu udah masih kayak Oh iya. tau kan kayak Oh. misalkan kayak kor kucing oren gitu Iya, ya. iya. Nah, kayak gitu tuh. Jadi Simple ya. Simple. Simple. Tapi kalau Rasid ada nggak kayak misalkan lagi apa namanya? Lagi rapat gitu ya, lagi rapat sama forum anak, tiba-tiba ada yang jatuh kepalanya bocor gitu. Oh itu berlebihan itu. oh, paling ini aja sih. Jadi Apa? bayangin nih rapat kan biasanya ini ya. Terus tiba-tiba digentut. Wah itu kurang tahu siapa lagi pelakunya. Siapa? Ler Terkenal ya. lagi. Lalu di mana-mana ya betul ya? Tapi ada fun fact. Ada fun fact. Ler tuh sekarang lagi tugas di belakang layar. Nanti diedit tunjukin muka ler. Ya nanti diedit tunjukin Di sini, muka di ler sini, ya. di sini. Yang lagi ini, tahu nggak yang lagi foto yang lagi ruku terus ketawa? Aduh kita panggil juga nanti dia ya. Iya nanti kita Next. panggil lagi, kita panggil Kalau lagi. ada yang bikin konten terus tapi tiba-tiba kena tai ayam, tai kucing. Pernah. Jadi kan lagi ini kan, lagi magang di satu apa ya namanya? Instansi. Instansi Perusahaan lah, ya. perusahaan gitu. Lagi bikin konten, soalnya emang tugasinnya di konten itu. Aku sebenarnya belum cerita ke si Ler. Jadi sebenarnya aku tuh udah tahu ada tai kucing di situ. Nah jadi di kontennya itu kayak ada transisi gitu. Jadi dia tuh kayak harus jatuh Berguling gitu gitu ya, berguling. ke rumput. Nah pas gitu, Ler, tek dulu, cobain dulu, tes. Pas gitu, tuh
langsung ngeluarin bisa dia anjir. Muntah-muntah itu warna putih muntahnya. Terus sampai beres magangnya beres. Di popping block itu masih ada bekasnya. Ih, dia muntah putih, dia habis minum apa itu ya? Emang dia keturunan ular. Bisa. Mungkin nanti yang nonton agak bingung ya, boleh nanti editor Masukin lah, ada Ya, cuplikan. Lanjut. Oke. Ini berapa pertanyaan nih? Kira-kira. Last. Terakhir. Last. Oke, boleh. Aku atau kamu nih? Apa aku yang nanya aja? Jangan kalau kayak gitu kan kamu hostnya. Kita bintang tamu dong. Aku aja atunya. Kamu aja deh. Aku oke boleh. Kalau capek mental, pelarian yang paling random adalah Tiba-tiba ke laut. Tiba-tiba ke laut itu susah. Karena laki-laki itu tidak bercerita, tapi tiba-tiba keluar kota. Nice. quotes, nice quotes. Quotes of the day. Guys, Quotes Quotes of the day. Boleh dipakai buat Dan JJ. emang Rasin itu di geng ya, namanya geng Sugeng. Geng Sugeng. Dia itu sering banget lah kayak ngajakin nih lah kesini tapi ya gak jadi. Wacana ya. Wacana. Tahu gak gak jadinya gara-gara siapa? Coba tebak. Siapa? Gara-gara siapa? Bisa ditebak nggak? Gara-gara siapa? Gara-gara Ler. Ler lagi dia lagi. Ler lagi. Emang. Kita masukin ke sini Ya, nih. biar tadi Iya, dia. iya. Udahlah, karena kita udah kali ya seru-seruannya nanti kita lanjutin lagi ke sesi berikutnya. Jadi kita bakalan break sejenak. Jadi bye bye. Banget hari ini tuh, ya ampun, keras banget. Ih, kalian nyiapin mulu deh. Jadi kerasa nih haus sama capeknya. Kita butuh yang seger-seger gak sih? Sebenarnya aku punya minuman seger loh. Cobain deh. Mau. Wah, ternyata beneran bikin seger dan enak ya. Ya kan, emang deh, Cimori itu bisa aja nyediain suasana. Makanya jangan bete-bete, yang penting ada Cimori. Suasana jadi seger kan? Halo pemirsa, balik lagi sama kita di Muda Talk. Tadi kita udah quiz kan, udah seru-seruan. Terus sebelumnya kita juga udah dapat ilmu dari Kak Rashid tentang isu sosial kayak gitu-gitu. Nah sekarang aku mau nanya nih Kak Rashid, pesan buat anak muda yang pengen terlibat tapi masih ragu tuh kayak gimana sih? Apa sih step-stepnya gitu? Karena kan yang aku bilang ya sebelumnya, waktu kita SMP kita Iya. cuma main-mainan gitu-gitu. Terus kayak kita juga mau menuju ke sana juga kan, mungkin ada yang nggak tahu jalurnya kayak Iya. gimana kan. Nah jadi gimana nih dari Mas Rashid? Oke, jadi pertama adalah jangan buat kita mau coba dulu ya, karena mungkin kan buat orang-orang yang seumuran gue mungkin kayak ngerasa udah kayak ketinggalan kah, atau kayak umur segini apakah masih cocok atau enggak gitu. Kalau dari aku sebenarnya awal adalah coba dulu gitu, karena sebenarnya sesuatu hal dimulai dari ketika kita mulai memutuskan untuk terlibat gitu kan sebenarnya dari situ. Jadi sebenarnya dulu juga nggak ada kayak pikiran untuk ragu ataupun kayak gimana gitu. Jadi let it flow, karena sebenarnya semua hal pertanyaan di awal itu akan terjawab ketika kita udah berproses gitu. Jadi semua awal dari starting nyoba dulu aja gitu kan. Nah dari sana sebenarnya setelah dari sana kita jadi mulai interaktif buat nanya-nanya ataupun cari tahu organisasi-organisasi ataupun juga pekerjaan-pekerjaan yang bisa mendukung kita mau ke arah mana gitu. Misalnya kayak kita mau jadi seorang PR profesional gitu. Nah kita harus lihat dari hal itu kira-kira mana yang bisa menjalurkan gitu. Jadi jangan sampai kita mengambil keputusan yang tidak menjalurkan kita ke arah yang kita tuju gitu kayak gitu. Jadi dari awal starting kita yaudah kayak kalau aku tuh nggak mengenal kata nggak bisa atau kayak nggak mengenal kata takut salah gitu ya. Jadi karena nggak bisa itu adalah satu hal yang membuat kita stuck ataupun kayak itu tuh hal yang kita membuat kita stuck karena nggak bisa kita hanya jadi diam. Padahal sebenarnya orang profesional, orang yang udah expert itu berasal dari mereka yang sebelumnya masih nol pengalaman kan. Semua orang tuh pasti awalnya nggak mungkin tiba-tiba langsung kayak
misalnya orang yang jago ngomong, gak mungkin pas bayi kan jago ngomong, Iya. ada proses kan. Nah, Maka proses- Sule pun Sule pun pertama belum lucu. belum Iya, lucu belum ya? lucu. Iya. Salah lucu ya. Betul. Proses semua kan. proses. Nah itu jadi jangan merasa kayak aku belum ada apa-apa jadi kayak akan kayak gimana, enggak, karena setiap orang itu punya tracknya masing-masing dan punya kecepatannya masing-masing. Jadi ketika kita melihat orang udah lebih sukses atau udah lebih maju dibanding kita, jangan ngerasa kalau misalkan itu jadi menghambat kita atau membatasi kita untuk ngapa-ngapain gitu. Jadi sebenarnya tadi untuk teman-teman bisa mulai dan berfokus dan terakhir konsistensi sebenarnya, karena pengalaman ataupun hal-hal yang didapat itu kita nggak bisa dapetin sebulan 2 bulan, Iya. harus bertahun-tahun gitu. Jadi tadi dari starting terus aktif buat cari entah itu kayak info magang lain sebagainya gitu ya di instansi-instansi terkait, dan juga yang terakhir adalah konsisten gitu sih kurang lebih. Tapi benar yang dikatain Rasid kayak gak boleh kayak takut buat mencoba gitu, karena aku juga punya teman yang gak usah Si layar lagi. Enggak, bukan. Oh, bukan. Dirahasiakan lah. Dirahasiakan ya, Dirahasiakan. dirahasiakan. Dia itu kadang suka kayak takut buat mencoba. Jadi dia itu cuman kayak diam. Dia itu melakukan saat disuruh. Nah, jadi ya mungkin kayak itu adalah hal-hal yang bikin dia itu terus-terusan di situ kan. Berkemana-mana. Iya, karena aku juga pernah ngalamin kayak gitu. Mungkin aku tuh pemicu awalnya kenapa bisa di sini juga. Aku tuh di SMA, karena kan kalau di SMA apalagi kayak kita gitu ya, kan teman-temannya pada ya gitulah ya. Tahu meren. Iya, Nah, ngerti, jadi paham. pada saat kita kayak presentasi gitu. Jadi kita yang harus nunjukin lah gitu, karena teman-teman kita yang mungkin bisa disebut kurang, jadi kita yang harus ya udah mau gak mau kita maju ke depan, dan itulah yang jadi pemicu awal dari aku gitu. Oh iya, sama terakhir ambil kesempatan sebaik mungkin. Ya, Karena benar. kesempatan itu tuh yang ngebuat kita jadi kebil gitu. Jadi pelan-pelan, kalau kata aduh siapa sih, terbentur dan terbentuk gitu. Jadi dari proses-proses itu akhirnya orang jadi gitu. Benar. Nah, jadi pemirsa, dari obrolan ini kurang lebih 1 jam ya. Kita banyak belajar gitu dari Rasid. Ya. Dari gimana sih caranya kita nge-build diri kita dari awal. Mungkin teman-teman nanti juga yang misalkan yang nonton ini yang masih Ya. SMP, masih SMA, ini tuh bisa buat pembelajaran gitu buat kalian. Gua kalian juga dapat ilmunya dari obrolan Karasit juga. Jadi jangan takut buat mencoba, harus bisa mengeksplor diri gitu. Nah, jadi ya komunikasi itu bisa jadi alat buat menjadi apa ya, alat perubahan lah gitu ya, Ya, betul. buat dipakai dan sadar, konsisten. Ya, konsisten. Karena ya balik lagi, komunikasi itu bukan cuma soal ngomong gitu, tapi komunikasi itu Banyak lah. strategi ya Sid ya. Jadi komunikasi itu maknanya banyak lah. Ya. Bahkan kita juga bekerja, kalau misalkan kita tidak bisa berkomunikasi, ya kita juga gak akan bisa kayak improve di pekerjaan kita gitu ya. Tuh. Jadi terima kasih buat Rasid ya. Thank you banget. Terima kasih sudah ada Terima kasih daging. sudah mengundang. dagingnya. Ya, Jago banget. Jadi terima kasih buat Terima kasih banget. pemirsa Muda Muda Talks. Talks udah nonton kita selama 1 jam Ya. kurang lebih. Jadi nanti kita bakalan ada episode selanjutnya dengan orang yang berprestasi tapi di bidang yang lain. Ya, Rasid. betul. Tapi Rasid tahu gak mungkin krunya atau orangnya siapa? Aduh, kayak nggak ketebak ya, karena prestasi baik banget ya. Benar, Ya, benar. betul. Tapi kalau aku kasih clue, dia itu di bidang olahraga. Olahraga. Menarik. Profesinya apa deh? Jangan bilang pilates. Jangan bilang pilates, benar. Iya. Jangan bilang zumba. Oke. Apa prestasinya? Olahraga ya, kayak paling rame tuh kayak sepak bola nggak sih? Iya, Sepak iya, bola. iya, Oke. iya. Jadi iya, iya. langsung saja. Dadah teman-teman, terima kasih.